bersedia. Salam pada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini kita berdoa bersama ya. Silakan Kevin dipimpin doanya. Mari kawan-kawan, sebelum belajar kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Wa salatu wa salam ala nabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta marsuduna ridhoka madlubuna dunyana wa ukhrana. Ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz. Shalli wa sallim ala khalilir rahman wa alihi wa sahbihi ila akhir zaman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan doa dan pembiasaan tadi, pembelajaran yang akan kita laksanakan dapat berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal Amin. Baik, sebelum ke pembelajaran, kemarin kita sudah belajar tentang apa? Sholat jenazah. Apa sholat jenazah itu? Ayo apa? Sholat orang mati. Sholat yang dilaksanakan untuk menyolatkan orang yang meninggal dunia. Setiap orang atau siapa? Setiap Islam. Orang muslim. Kalau artinya kalau bukan muslim dia kita tidak wajib sholat dan sholatkan. Tata caranya bagaimana kemarin? Ayo, yang kinestetik. Yang pertama apa? Yang pertama adalah niat. Kemudian takbir, takbiratul ihram. Kemudian apa lagi? Membaca Al-Fatihah. Takbir keduanya membaca sholawat. Kemudian takbir ketiganya baca doa untuk si mayat. Takbir keempatnya membaca doa untuk keluarga si mayat. Dan yang terakhir adalah baik, di sini sebelum memasuki pembelajaran tentang materi sholat gerhana, Ibu akan sampaikan dulu P5 dan PPRA yang akan kita raih pada pembelajaran ini. Ya. Jadi untuk P5 dan PPRA-nya yang akan kita raih pada pembelajaran ini, untuk P5-nya adalah beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berakhlak mulia. Ya, jadi nanti karena kita akan belajar tentang sholat, tentunya dengan kita belajar kita tahu insya Allah akan semakin menambah ketakwaan kita kepada Allah, kepada Tuhan. Terus kemudian kita juga berakhlak mulia karena di situ nanti kita akan berinteraksi dengan manusia juga. Kemudian bergotong royong, ya nanti akan ada diskusi, jadi harus bekerja sama dengan baik. Kemudian PPRA ada ta'adzub, qudwah, syura, tatawur wal iqtiqah. Ini untuk P5 dan PPRA-nya. Kemudian apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian sholat gerhana dan dalilnya. Ya, jadi nanti diharapkan setelah pembelajaran ini kalian bisa menjelaskan apa sih sholat gerhana itu. Kemudian dalilnya apa? Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan ketentuan sholat gerhana. Apa saja ketentuan sholat gerhana. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan tata cara sholat gerhana. Seperti kemarin kita sudah belajar tentang tata cara sholat jenazah. Nah, hari ini kita belajar tentang tata cara sholat gerhana. Bapak
Jadi di sini kelompoknya dua kelompok ini kelompok 1 ya. Dua garis ini kelompok 2 ya. Gimana? Paham ya kelompoknya? Di mana tugas LKPD-nya adalah nanti yang aktivitas pertama adalah kita akan menonton berita tentang gerhana matahari. Kemudian tugasnya apa? Nanti kalian amati ya. Terus kemudian kalian identifikasi apa saja penyebab dari gerhana matahari. Ya, kemudian nanti juga untuk tambahannya kalian menyebutkan jenis-jenis dari gerhana matahari. Nah, hasilnya nanti kalian tuangkan di tabel aktivitas 2 dan aktivitas 3. Paham di sini? Paham. Ini banyak semua ya. Kenapa tidak semangat? Mau makan. Nanti mau makan ya. Karena kita yang semangat. Coba kita tepuk semangat dulu ya. Coba. Tepuk semangat. Ulangi lagi, kayaknya masih banyak ini. Yuk, yang semangat. Ya, yang itu, yang semangat. Tepuk semangat. Sudah semangat semuanya? Alhamdulillah sudah semangat. Kalau sudah semangat, silakan berkelompok. Fenomena gerhana matahari pastinya akan menarik siapapun yang melihatnya. Ini ada penjelasannya dalam Hipnotis atau Hipnotis ini adalah sebuah siklus gerhana yang terjadi kapan gerhana matahari dapat terjadi. Dalam Hipnotis ini dijelaskan jadi dalam hal ini adalah gerhana matahari akan berulang hampir 18 tahun 11 hari 8 jam. Nah, di Indonesia sendiri sebagai masyarakat Jawa dan Bali Indonesia ini percaya bahwa fenomena gerhana matahari ini terjadi akibat Swangi atau Swangi ini adalah setan yang melahap matahari dan matahari ini dimakan sampai akhirnya menjadi gelap begitu. Apakah benar? Nah, tapi secara sains kita juga bisa menjelaskan bagaimana sih sebetulnya fenomena ini terjadi dan kira-kira apa saja jenis-jenis dari gerhana matahari. Nah, saya akan ajak Anda nih untuk jalan-jalan ke dunia virtual untuk lihat penjelasan lebih lanjut. Tapi sebelumnya saya akan pakai ini dulu, sebuah HoloLens yang akan membawa kita bersama-sama ke dunia virtual. Anda sudah siap? Let's go. Ya, gerhana matahari terjadi ketika posisi bulan berada di antara bumi dan juga matahari. Bulan yang sedang berada di posisi ini pun mengikuti cahaya matahari yang menuju ke bumi. Bayangan yang sampai ke bumi memiliki dua bagian. Yang pertama ini adalah bagian bernama umbra. Umbra ini adalah bagian bayangan bulan yang sepenuhnya ini menutupi cahaya matahari. Tapi ada juga nih satu lagi bagian yang dinamakan penumbra. Penumbra ini merupakan bayangan bulan yang tidak dapat menutupi cahaya matahari sebelumnya. Jadi Anda sudah tahu bedanya ya sekarang ya. Dan selanjutnya nih kita lihat pada saat posisi bulan berada di titik terjauhnya dari bumi, untuk bentuk matahari sendiri akan terlihat seperti cincin api. Nah, ini yang dinamakan gerhana matahari cincin karena bentuknya benar-benar menyerupai cincin. Dan Anda bisa lihat di sekitar lingkaran hitam tersebut ada lingkaran cahaya, ada halonya gitu ya, yang memutari lingkaran tersebut, dan ini dinamakan gerhana matahari cincin. Fasenya sendiri dari awal sampai akhir ini memakan waktu kira-kira 3 jam. Nah, biasanya banyak sekali fenomena alam terjadi ketika fenomena gerhana matahari cincin ini terjadi, seperti air laut menjadi pasang. Jadi mungkin Anda yang tinggal di tepian laut, Anda jangan khawatir, tapi tetap harus berhati-hati, jauhi wilayah laut karena dalam waktu 3 jam ini air laut kondisinya akan pasang karena fenomena alam ini. Jarang kok dibandingkan dengan gerhana matahari sebagian yang kita orang ini cuma 35,3%. Manfaatkanlah sebaik mungkin, apalagi Anda yang berada di wilayah-wilayah yang memang bisa melihat langsung gerhana matahari cincin ini terjadi. Jangan sampai terlewat ya. Sudah ya? Sudah mengidentifikasi? Apa saja jenisnya? Penyebabnya apa saja? Ya, silakan sekarang kerjakan LKPD aktivitas 2 dan 3.
Yang aktivitas 2. Cara penyebab terjadinya gerhana apa saja? Ada gerhana matahari. Penyebabnya apa? Matahari dan bulan berada pada garis lurus. Itu gerhana matahari. Kalau jadi di sini sudah paham ya? Tentang terjadinya gerhana matahari dan gerhana. Baik, di sini Ibu jelaskan dahulu pengertian dari sholat gerhana. Ketika terjadi gerhana, maka kita disunahkan untuk melakukan sholat. Apa itu sholat gerhana? Sholat gerhana adalah sholat yang dilaksanakan ketika terjadi gerhana. Ya. Nah, gerhana itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan. Gerhana matahari disebut dengan khusuf. Kalau gerhana bulan disebut dengan khusuf. Nah, makanya gerhana, karena ada dua gerhana, disebut dengan khusufain, ya, atau dua gerhana, yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan. Ya. Paham pengertiannya? Gerhana ada berapa? Ada dua. Gerhana apa saja? Matahari. Kalau gerhana matahari disebut dengan khusuf. Kalau gerhana bulan disebut dengan khusuf. Nah, gerhana matahari pertama kali itu disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Kapan? Pada tahun kedua Hijriah. Sedangkan gerhana bulan terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Jadi gerhana matahari itu sudah terjadi sejak dulu, bahkan sejak zaman Rasulullah. Ya, makanya kita salah satunya diperintahkan untuk sholat gerhana. Ya, selain itu kita juga diperintahkan untuk berdoa, ya, berdoa, kemudian memperbanyak sedekah, ya, ketika terjadi gerhana. Jadi jangan menganggap adanya gerhana itu karena matahari atau bulan itu dimakan setan. Itu salah, itu mitos. Gerhana matahari terjadi karena kekuasaan Allah. Ya, Allah itu Maha berkuasa, Allah Maha berkehendak, maka terjadilah salah satunya adalah gerhana matahari. Kemudian hukum dan dalil sholat gerhana. Hukumnya apa? Hukumnya adalah sunnah muakkad. Artinya sunnah ini sangat dianjurkan. Bagi siapa? Bagi laki-laki maupun perempuan. Semuanya disuruh. Ya. Nah, ketentuan sholat gerhana yang pertama, waktu sholat dilaksanakan ketika gerhana berlangsung. Jadi ketika ada gerhana, lekas sholat. Jangan malah sibuk ambil HP, mufo. Ya. Terus yang kedua, disunahkan untuk mandi, berdoa, membaca takbir dan bersedekah. Ya. Tata cara sholat gerhana. Bagaimana tata caranya sholat gerhana? Mari kita tonton dulu. Tata cara sholat gerhana. Takbiratul ihram. Membaca doa iftitah. Membaca Al-Fatihah. Membaca surat di dalam Al-Quran.
Kemudian ruku dan membaca doa ruku. Bangkit dari ruku sambil membaca Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Kemudian membaca Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan membaca surat di dalam Al-Quran. Ruku kembali dan membaca doa ruku. Bangkit dari ruku. Sujud dan membaca doa sujud. Nah, sampai di sini kan tadi tata caranya lakukan 2 rakaat. Setiap rakaat 2 ruku. Yang pertama apa? Jelas nih. Ya. Kemudian takbiratul ihram, membaca surah membaca doa iftitah. Kemudian membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surah. Kemudian ruku. Ya, setelah ruku berdiri lagi, kembali membaca Al-Fatihah lagi, kemudian surat lagi, kemudian ruku lagi. Kemudian baru itu sujud. Terus balik lagi ke seperti rakaat pertama. Ya, jadi setiap setiap rakaatnya 2 kali ruku. Ya, untuk menguji paman kalian